Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas K. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi di chapter 13 yaitu tentang Processing Integrity and Availability Control. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nandina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Egidia Renata Borupasaribu dengan NPM 23013010210. Perkenalkan, nama saya Adinda Ekawati dengan NPM akhir 213. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Nama saya Arini dengan NPM 218. Perkenalkan, nama saya Fatura Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang processing integrity. Jadi, terdapat 3 tahapan dalam processing integrity. Nah, ada input, processing, dan ada output. Pertama, kita akan membahas mengenai input control. Farsa garbage in, garbage out itu menegaskan bahwa data yang masuk itu harus valid dan hanya petugas yang berwenang yang boleh menyiapkan dokumen dan kontrol otomatis itu diperlukan untuk memastikan keakuratan input. Nah, terdapat 5 kontrol dalam input control. Yang pertama itu ada form design. Nah, form design itu juga ada 2 cara. Yang pertama, dokumen sumber diberi nomor urut untuk memastikan tidak ada yang hilang atau ganda. Dan yang kedua, dokumen turnaround digunakan untuk menghindari pengisian ulang data dan meningkatkan akurasi dengan meminimalkan kesalahan input manual. Nah, yang kedua ada cancellation and storage of source document. Nah, dokumen sumber yang sudah diproses harus diberi tanda dibayar pada dokumen kertas atau flag pada dokumen elektronik. Nah, dokumen tetap itu harus disimpan untuk keperluan hukum dan audit. Nah, yang ketiga itu ada data entry control. Nah, ini tuh ada 10. Yang pertama ada file check, lalu yang kedua ada sign check, lalu yang ketiga ada limit check, lalu yang keempat ada range check, lalu yang kelima ada size check, lalu yang keenam ada completeness check or test, lalu yang ketujuh ada validity check, lalu yang kedelapan ada reasonable test, dan yang kesembilan ada check digit, dan yang 10 ada check digit verification. Lalu yang keempat itu ada additional batch processing data entry control. Nah, itu tuh meliputi ada 3. Yang pertama ada sequence check, yaitu memastikan transaksi diurutkan sesuai master file. Lalu yang kedua ada error logging, yaitu mencatat kesalahan input untuk diperbaiki. Lalu yang ketiga itu ada batch total, yaitu memeriksa total finansial, hash total, dan jumlah data dalam batch. Selanjutnya yang kelima itu ada additional online data entry control. Nah, ini tuh juga meliputi 3. Yang pertama ada prompt, yaitu sistem meminta pengguna untuk memasukkan setiap data secara berurutan dan memastikan tidak ada data yang terlewat. Lalu yang kedua ada closed loop verification, yaitu sistem memeriksa keakuratan data dengan membandingkannya dengan data lain yang terkait. Lalu yang ketiga ada transaction record, yaitu sistem mencatat setiap transaksi secara detail, termasuk tanggal, waktu, dan siapa yang melakukan transaksi. Next, kita akan bahas processing controls. Nah, processing controls itu serangkaian prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk mastiin bahwa data itu diproses secara akurat dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu penting banget untuk menjaga integritas dan keandalan data dalam suatu sistem. Nah, jenis-jenis dari processing controls itu ada 6. Yang pertama itu ada data matching. Jadi di sini tuh memastikan bahwa data dari berbagai sumber itu saling konsisten sebelum suatu tindakan itu dilakukan. Terus file labels di sini memastikan bahwa file itu benar dan terbaru yang sedang digunakan dalam proses. Label file ini dapat berupa label eksternal yang dapat dibaca manusia, atau label internal yang ditulis dalam format yang dapat dibaca mesin.
Next, itu recalculation of batch totals. Di sini ini membandingkan total yang dihitung saat input data dengan total yang dihitung kembali waktu proses pengolahan. Next, itu cross-footing and zero balance test. Nah, itu memeriksa akurasi perhitungan dengan melakukan perhitungan yang sama dengan cara yang beda. Jadi kalau misalkan hasilnya beda, berarti ada kesalahan. Terus, next, write protection mechanism. Ini mencegah data file dari modifikasi atau penghapusan yang tidak disengaja. Lalu, yang terakhir adalah concurrent update controls. Ini mencegah konflik ketika 2 atau lebih pengguna itu mencoba memperbarui data yang sama secara bersamaan. Selanjutnya ada kontrol keluaran. Pemeriksaan cermat terhadap keluaran sistem memberikan kontrol tambahan atas integritas pemrosesan. Kontrol keluaran yang penting meliputi hal berikut. Yang pertama ada tinjauan pengguna terhadap keluaran, di mana pengguna harus memeriksa keluaran sistem secara seksama untuk memverifikasi bahwa keluaran tersebut tidak masuk akal dan lengkap, dan juga mereka adalah penerima yang dituju. Lalu ada prosedur rekonsiliasi, di mana secara berkala semua transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi dengan laporan kontrol, lapor status atau pembaruan berkas, atau mekanisme kontrol lainnya. Lalu rekonsiliasi data eksternal, di mana total basis data harus direkonsiliasi secara berkala dengan data yang disimpan di luar sistem. Lalu ada kontrol transmisi data, di mana organisasi juga perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan risiko kesalahan transmisi data. Setiap kali perangkat mendeteksi kesalahan transmisi data, perangkat tersebut meminta perangkat pengirim untuk mengirimkan ulang data tersebut. Dan ini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama ada checksum, di mana saat data dikirimkan, perangkat pengirim dapat menghitung hash dari file tersebut. Lalu yang kedua bit paritas, di mana komputer mempresentasikan karakter sebagai kumpulan digit biner. Lalu yang ketiga ada blockchain, di mana blockchain menyediakan cara untuk memastikan bahwa transaksi dan dokumen yang tervalidasi itu tidak berubah. Oke, next kita akan membahas privacy regulation and generally accept privacy principles. Jadi, dengan kata lain, di subbab kali ini kita akan membahas tentang peraturan privasi dan prinsip-prinsip privasi yang berlaku umum di GDPR Uni Eropa dan hukum privasi di US. Nah, jadi peraturan privasi ini bertujuan untuk melindungi data pribadi agar tidak disalahgunakan. Salah satu peraturan privasi yang paling ketat dan berdampak luas adalah General Data Protection Regulation atau GDPR dari Uni Eropa. GDPR ini diperlakukan untuk melindungi privasi warga, meskipun perusahaan yang tunduk pada aturan ini tidak harus berlokasi di Eropa. Selama mereka mengolah data warga Eropa, mereka harus patuh tentang peraturan-peraturan yang ada di GDPR. So, berikut ini adalah poin-poin tentang GDPR dalam bahasa yang sudah saya ringkas. Yang pertama itu dengan menggunakan persetujuan yang jelas. Jadi perusahaan harus jelas meminta resmi dan meminta izin dari penggunaan data sebelumnya. Jadi berikut ini adalah poin-poin penting dari GDPR. Yang pertama yaitu persetujuan yang jelas. Perusahaan harus meminta izin secara resmi kepada pengguna sebelum mengumpulkan ataupun menggunakan data pribadi. Pengguna harus tahu dan untuk apa data itu digunakan. Lalu yang kedua, adanya denda yang besar atau sanksi yang besar. Jadi, jika perusahaan gagal dalam mematuhi GDPR, perusahaan akan dikenakan denda besar hingga 4% dari total pendapatan global mereka. Lalu yang ketiga, yaitu hak pengguna, di mana pengguna memiliki hak untuk meminta informasi tentang data apa yang telah mereka kumpulkan, lalu data apa yang mereka hapus, untuk membatasi bagaimana data itu digunakan. Lalu yang keempat yaitu
privacy by design. Jadi perusahaan harus merancang sistem atau proses yang memastikan privasi tersebut tidak disalahgunakan atau tidak dapat diakses dengan mudah dan digunakan oleh sembarangan pihak. Bertujuan untuk melindungi privasi harus ada sejak tahap awal, bukan hanya sebagai pemikiran akhir. Lalu yang terakhir yaitu kewajiban transparansi. That's why perusahaan itu harus bisa mendokumentasikan dan membuktikan bahwa mereka benar-benar berusaha untuk melindungi data dari pengguna. Lalu hukum privasi di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu memiliki aturan, namun tidak seketat di GDPR atau yang di Uni Eropa. Nah, di Amerika Serikat itu aturan privasinya itu terbelah atau terbagi menjadi beberapa dan tidak memiliki satu peraturan privasi nasional seperti GDPR. Tapi hukum privasi di Amerika Serikat itu lebih sering diatur per negara bagian seperti California Consumer Privacy, lalu Health Insurance Portability and Accountability Act by HIP atau HAPPAA, lalu Children's Online Privacy Protection Act. Jadi untuk yang California itu adalah undang-undang privasi yang berlaku di California, sama seperti dengan GDPR yang memberi warga hak untuk mengetahui dan mengontrol data pribadi mereka. Lalu aturan itu mengatur perlindungan privasi data medis untuk yang health insurance. Lalu yang Children's Online itu adalah mengatur pengumpulan data anak di bawah usia 13 tahun secara online. Pada slide ini kita sudah memasuki subbab materi yang baru yaitu Processing Integrity Controls in Spreadsheet. Jadi pada bab kali ini tuh membahas tentang langkah-langkah untuk memastikan bahwa data dalam spreadsheet itu sudah akurat, sudah bebas dari kesalahan yang memungkinkan akan terjadinya kerugian. Jadi spreadsheet ini digunakan untuk mendukung saat dalam mengambil keputusan penting. Jadi yang dapat kita lihat dari Processing Integrity Controls in Spreadsheet ini adalah pengujian spreadsheet. Jadi sebelum menggunakan spreadsheet dalam mengambil keputusan besar, penting untuk melakukan pengujian yang teliti, detail, supaya menghindari semua perhitungan atau formula data-data yang tidak benar atau data-data yang mungkin adanya kesalahan. Lalu adanya fitur audit spreadsheet. Jadi kan di beberapa software itu sudah tersedia fitur untuk mendeteksi kesalahan umum seperti rumus ataupun formula yang salah. Contoh softwarenya itu adalah Excel. Lalu ada juga pengujian lebih mendalam, yaitu walaupun fitur audit otomatis, jadi spreadsheet ini digunakan dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian lebih mendalam. Jadi membantu menemukan kesalahan yang mungkin tidak terlihat atau kesalahan kecil namun berdampak besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang availability. Gangguan pada proses bisnis karena tidak tersedianya sistem atau informasi itu biasanya akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Akibatnya, proses kontrol COVID 2019 DSS 01 dan DSS 04 membahas pentingnya memastikan bahwa sistem dan informasi tersedia untuk digunakan kapanpun dibutuhkan. Organisasi juga memerlukan kontrol yang dirancang untuk memungkinkan dimulainya kembali operasi normal dengan cepat setelah suatu kejadian mengganggu ketersediaan sistem. Yang pertama yang bisa dilakukan organisasi yaitu meminimalisir risiko down system. Organisasi dapat melakukan berbagai tindakan untuk meminimalkan risiko penghentian sistem ini. Yang pertama ada pemeliharaan preventif, lalu ada menoleransi kesalahan, menetapkan toleransi kesalahan, lokasi dan desain pusat data, melakukan pelatihan, dan manajemen patch serta perangkat lunak antivirus. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang recovery and resumption of normal operation atau pemulihan dan penerusan operasi normal. Jadi, pengendalian preventif yang didiskusikan pada bagian sebelumnya dapat meminimalkan tetapi tidak dapat secara keseluruhan mengeliminasi resiko penghentian sistem. Kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, ataupun kesalahan manusia dapat menyebabkan data tidak dapat diakses. Itulah mengapa praktik DSS 04.07 COVID-5 mendiskusikan prosedur backup yang sesuai.
Jadi, backup adalah sebuah salinan yang sama persis atau versi baru dari database, file, atau program perangkat lunak yang dapat digunakan jika data asli tidak lagi tersedia. Tetapi, backup hanya memusatkan kesediaan data dan perangkat lunak. Bencana alam dan tindakan teroris tidak hanya dapat menghancurkan data, tetapi juga seluruh sistem informasi. Itulah mengapa organisasi juga memerlukan rencana pemulihan bencana dan rencana kelangsungan bisnis atau DRP, Disaster Recovery Plans, dan BCP atau Business Continue Plans. Prosedur backup sebuah organisasi, DRP dan BCP, merefleksikan jawaban manajemen terhadap dua pertanyaan fundamental. Yang pertama, seberapa banyak data yang akan diciptakan ulang dari data sumber jika ada atau berpotensi hilang jika belum ada dokumen sumber yang ada. Lalu, yang kedua, seberapa lama organisasi dapat berfungsi tanpa sistem informasinya. Nah, dapat dilihat di gambar. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara dua pertanyaan tersebut. Ketika sebuah masalah terjadi, data mengenai segala sesuatu yang telah terjadi sejak backup terakhir hilang, kecuali data-data tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam sistem. Dengan demikian, jawaban manajemen untuk pertanyaan pertama menentukan Recovery Point Objective atau RPO, tujuan titik pemulihan organisasi yang merepresentasikan jumlah maksimum atas data yang dimiliki organisasi untuk dimasukkan kembali atau berpotensi hilang. RPO berkebalikan dengan frekuensi backup. Semakin kecil RPO yang dikehendaki, semakin sering backup dibuat. Jawaban atas pertanyaan kedua menentukan Recovery Time Objective atau RTO. Tujuan waktu pemulihan organisasi yang merupakan waktu maksimum yang dapat ditoleransi untuk mengembalikan sebuah sistem informasi setelah sebuah bencana. Jadi, RTO merepresentasikan jangka waktu yang akan diupayakan organisasi untuk berfungsi tanpa sistem informasinya. Nah, selanjutnya akan membahas tentang data backup prosedur atau prosedur backup data. Prosedur backup data didesain untuk menghadapi situasi di mana informasi tidak dapat diakses karena file atau database yang relevan telah menjadi korup atau rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia. Namun, sistem informasinya masih berfungsi. Jadi, ada beberapa prosedur backup yang berbeda. Lalu, backup penuh atau full backup adalah sebuah salinan tepat dari keseluruhan sebuah database. Tindakan tersebut membutuhkan banyak waktu, sehingga sebagian besar organisasi hanya melakukan backup penuh secara mingguan dan melengkapinya dengan backup parsial harian. Jadi ada dua jenis backup parsial harian. Yang pertama ada incremental backup atau backup incremental yang hanya melibatkan penyalinan item-item data yang telah berubah sejak backup parsial terakhir. Salinan ini menghasilkan sebuah set file backup incremental, masing-masing memuat hasil dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu hari. Lalu pengembalian melibatkan muatan pertama dari backup penuh terakhir dan kemudian memasangkan setiap backup incremental lanjutan dalam urutan yang sesuai. Lalu yang kedua ada differential backup atau backup diferensial yang menyalin seluruh perubahan yang dibuat sejak backup penuh terakhir. Jadi setiap file backup diferensial yang baru memuat efek kumulatif dari seluruh aktivitas sejak backup berakhir. Akibatnya, selain untuk satu hari setelah backup penuh, backup diferensial harian membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan backup incremental. Pengembaliannya lebih sederhana, meski demikian, backup penuh terakhir hanya perlu dilengkapi dengan backup diferensial yang paling terakhir saja, bukan sebuah set file backup incremental harian. Selanjutnya akan dibahas tentang Disaster Recovery and Business Continuity Planning atau perencanaan pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Jadi, sejumlah backup didesain untuk mengatasi masalah-masalah ketika satu atau lebih file ataupun database rusak karena kesalahan perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. DRP dan BCB didesain untuk mengatasi masalah-masalah yang lebih serius. Sebuah Disaster Recovery Plan atau DRP mengurai prosedur-prosedur untuk mengembalikan fungsi teknologi informasi sebuah organisasi akibat kejadian hancurnya pusat data karena bencana alam ataupun tindakan terorisme. Organisasi memiliki tiga pilihan paling dasar untuk mengganti infrastruktur teknologi informasinya, termasuk tidak hanya komputer, tetapi juga komponen-komponen jaringan seperti router dan switch, perangkat lunak, data, akses internet, printer, dan suplai. Dan pilihan pertamanya adalah kontrak untuk menggunakan cold site atau sebuah situs dingin, yang merupakan sebuah bangunan kosong yang diberi label sebelumnya untuk akses telepon dan internet yang memadai, ditambah kontrak dengan satu vendor atau lebih untuk menyediakan seluruh peralatan yang diperlukan dalam satu periode waktu tertentu.
Lalu pilihan kedua adalah kontrak untuk menggunakan hot site atau situs panas, yang merupakan sebuah fasilitas yang tidak hanya diberi kabel sebelum untuk akses telepon dan internet, tapi juga terdiri atas seluruh peralatan komputasi dan peralatan kantor yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan aktivitas bisnis pokoknya. Dan opsi pengganti infrastruktur yang ketiga bagi organisasi dengan RTO yang sangat singkat adalah menetapkan sebuah pusat data kedua sebagai sebuah backup dan menggunakannya untuk mengimplementasikan real-time mirroring. Dan sebuah rencana kelangsungan bisnis atau Business Continuity Plan (BCP) menspesifikasikan bagaimana untuk merangkum tidak hanya fungsi teknologi informasi, tetapi seluruh proses bisnis, termasuk relokasi ke kantor baru dan menggunakan pengganti sementara. Yang terakhir, yaitu Effect of Virtualization and Cloud Computing, atau efek dari virtualisasi dan komputasi cloud. Virtualisasi secara signifikan meningkatkan efek dan efisiensi dari pemulihan bencana dan penerusan operasi normal. Sebuah mesin virtual hanyalah sebuah kumpulan file perangkat lunak. Oleh karena itu, jika server fisik yang menampung file tersebut gagal, maka file dapat dipasang pada mesin penampung lain dalam beberapa menit. Jadi, virtualisasi secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memulihkan RTO dari masalah perangkat keras. Lalu, komputasi cloud memiliki efek positif dan negatif dalam ketersediaan. Komputasi cloud biasanya memanfaatkan bank atas server terlebih dalam berbagai lokasi, sehingga menurunkan resiko bahwa sebuah kegagalan tunggal dapat mengakibatkan penghentian sistem dan hilangnya sebuah data. Meskipun demikian, jika sebuah penyedia cloud publik keluar dari bisnis, itu menjadi sangat sulit. Jika memungkinkan untuk mendapatkan kembali semua data yang disimpan dalam cloud tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.